Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yufi Fatmari atau Amin. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Quran Hadis, yaitu Dr. Ibri Nirma Yunizul Fasa, SPI Hadis. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implementasi Nama-Nama Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan nama-nama peserta didik yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Kitab dan Al-Huda, yang mana Al-Kitab ini dan Al-Huda adalah nama dari sekian banyaknya nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab. Alkitab berarti kitab yang tertulis, menunjukkan himpunan seluruh hukum serta ajaran Allah. Menurut banyak para mufassir, Alkitab menunjukkan kesempurnaan wahyu yang menjadi pegangan hidup manusia. Contohnya seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan Alkitab adalah Al-Quran, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan padanya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa karena mereka memanfaatkan dan membenarkannya. Yang kedua adalah Al-Huda, berarti petunjuk dan bimbingan menuju jalan kebenaran. Menurut para mufassir seperti Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Al-Huda adalah bimbingan yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Petunjuk itu bersifat menyeluruh, spiritual, sosial, moral, dan intelektual. Berdasarkan dari para mufassir di atas, kandungan dari makna Al-Huda antara lain adalah petunjuk bagi hati dan akal, bimbingan moral dan sosial, sumber hukum dan kebenaran, panutan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, tokoh-tokoh teladan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tauladan yang harus kita contoh adalah Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh dalam Al-Quran yang dapat dijadikan teladan bagi peserta didik adalah para figur atau pribadi yang disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki akhlak mulia, keimanan yang kuat, dan perilaku terpuji yang dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi proses pembentukan karakter peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukan hanya disebut dalam konteks sejarah, tetapi juga sebagai model pendidikan moral, spiritual, dan sosial yang relevan sepanjang masa. Manusia pada dasarnya cenderung memerlukan sosok teladan dan panutan yang mengarahkan pada jalan kebenaran dan sekaligus menjadi contoh dinamis dalam mengamalkan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan berbagai syariat dengan melalui wahyu yang diterimanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Pesan moral dari ayat ini adalah ayat ini menegaskan pentingnya mencari ilmu dari sumber yang benar, yaitu dengan bertanya kepada orang-orang yang berilmu apabila kita tidak mengetahui sesuatu. Allah juga menjelaskan bahwa para rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu agar menjadi teladan dan pembimbing bagi umat manusia. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan agar setiap orang, khususnya peserta didik, bersikap rendah hati dalam belajar, menghormati guru dan ulama, serta meneladani para nabi dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dari ayat ini pesan moralnya adalah Rasulullah adalah teladan terbaik
mulia. Ayat ini menegaskan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, kesabaran hingga kepemimpinan. Meladani Rasulullah hanya bagi orang beriman yang mengharap ridha Allah dan teladan Rasul. Tidak ada manfaat bagi orang-orang yang tidak memiliki iman dan harapan kepada Allah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang keteguhan iman dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan nilai sabar, nilai ikhlas dan tawakal dalam menghadapi ujian. Pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagian penting dari sejarah agama dan pengembangan moral. Ibrahim adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam tradisi Islam, baik Kristen maupun Yahudi. Dia dianggap sebagai seorang pemimpin spiritual dan teladan dalam karakter, nilai dan akhlak. Melihat kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya menjadi berani, jujur dan percaya diri saat menghadapi kesulitan. Berbagai aspek pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk pendidikan spiritual, moral dan sosial, juga akan membahas bagaimana ajaran masih relevan hingga hari ini. Memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam memungkinkan kita untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, solusi dari atau strategi dari guru atau sekolah tentang permasalahan ini. Yang pertama, peningkatan pemahaman terhadap Al-Quran. Lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu memperkuat kegiatan belajar Al-Quran yang tidak hanya fokus pada bacaan, tetapi juga pada pemahaman makna dan kandungan ayatnya. Yang kedua adalah integrasi nilai Al-Quran dalam pendidikan. Sekolah dan madrasah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam seluruh mata pelajaran dan kegiatan sehari-hari. Guru menjadi teladan dalam menerapkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah penguatan peran keluarga. Keluarga sebagai madrasah pertama perlu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini melalui pembiasaan membaca, menghafal, dan memahami ayat-ayatnya. Orang tua harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital Islam. Di era modern ini, aplikasi dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pembelajaran Al-Quran. Konten edukatif, tafsir singkat, dan motivasi Qurani bisa menjadi media yang menarik bagi generasi muda. Dan yang terakhir adalah peningkatan keteladanan tokoh agama dan pendidikan. Para pemimpin agama, guru, dan tokoh masyarakat hendaknya menunjukkan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Al-Quran sehingga dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi umat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon